Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kali ini kita lanjutkan untuk analisa evaluasi income statement tahun 2024 menggunakan Sankey diagram untuk saham-saham produsen semen ya, Bapak Ibu. Jadi kita ada INTP, SMBR, SMGR dan satu lagi apa ya, Semen Cibinong itu udah ganti nama dan tapi dia disuspend ya, jadi saya rasa nggak usah dibahas lah. Kita simpel saja. INTP lagi ada aksi korporasi ya, SMBR ini kecil, dia sepertinya bagian dari udah masuk grup holding semen Indonesia sepertinya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas income statement-nya 2024. Kebetulannya semuanya sudah. Lalu kita lihat juga wake off-nya dan volume price analysis. Jadi kita lihat perusahaannya bagus atau enggak. Jadi kita sebagai trader nggak beli kucing dalam karung. Kalau sering saya dulu waktu di kelas, Pak Lokeng Hong selalu mengatakan, ya kebetulan beliau datang ke kelas waktu saya kuliah di SBM ITB, Corporate Finance, dia mengatakan trader itu membeli kucing dalam karung. Nah, kita buktikan kita nggak membeli kucing dalam karung. Kita lihat dulu ya Sankey diagramnya. Kalau dia perusahaan bagus, dia masukkan dalam list. Dia income-nya bagus, kita masukkan ke dalam list. Entry-nya kita pakai Wyckoff atau volume price begitu. Kita pakai technical lah. Jadi nggak benar juga tuduhan semua trader itu beli kucing dalam karung. Tidak, kita lihat juga perusahaannya. Jadi kalau katanya trader itu melihat ekor sapi, tidak juga. Kita lihat sapinya dan ekor-ekornya gitu. Oke lah, Bapak Ibu ya, kita lihat. Jadi ini sebagai motivasi kita. Sekarang disclaimer, Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Bapak Ibu, kita akan gunakan Sankey diagram untuk melihat finansial. Jadi saya tidak akan detail karena bukan ahlinya. Nah, kalau suatu tidak disarankan ke ahlinya kan bahaya. Tapi kita butuh. Nah, butuh itu karena kemampuan terbatas membaca angka-angka, maka divisualisasikan dan yang penting-penting saja. Kalau Bapak Ibu pingin lebih, silakan dibaca. Oh Pak, ini uh, non operationalnya apa saja? Tolong di breakdown ya, breakdown sendiri. Pak, ini uh, apa namanya revenue-nya dari mana saja? Silakan ya gitu. Kita hanya simple saja lah. Entry kita tidak berdasarkan laporan keuangan karena laporan keuangan dari secara timing telat. Laporan keuangan keluar di bulan April, tetapi sahamnya sudah naik dari Januari. Itu masalah kalau trading kita masuk ke pasar saham menggunakan laporan keuangan. Selalu telat. Maka masuknya adalah berdasarkan chart price dan volume, karena itu timing. Jadi disclaimer on, tayo trade at your own risk, tetap ya ini untuk trading. Investasi boleh juga, tapi terserah Bapak Ibu cara masuknya bagaimana. Trade at your own risk. Kalau trading wajib punya trading plan dan money management. Itu saja Bapak Ibu. Bisa nanti akses Telegram botnya di DL Kuan Bot. Linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa join ke Telegram channelnya. Di Telegram channelnya juga bisa diskusi. Bapak Ibu bisa kalau ada postingan, komentar itu langsung masuk ke grup diskusinya otomatis. Sosial medianya jangan lupa di follow. Oke. Nah, kita lihat sentimen sektor semen di tahun 2004 dan 2005 ya, Bapak Ibu, ke depan outlook-nya juga ya. Jadi, kita lihat outlook industri semen di tahun 2025. Ya, jadi sebenarnya tidak jauh juga nanti tantangannya masih sama saja ini ya. Kemarin pemilu tahun 2004, nah, kita lihat aja ke depannya. Di tahun 2025 diperkirakan ya tumbuh 6 sampai 7. Jadi kalau tumbuh cuma 4, jangan kecewa karena dia pakai kalimat diperkirakan ya. Ini cuma outlook. Menurut Economic Times, bukan menurut saya. Lalu kita lihat apa prospek positifnya. Ya diduga, diprediksi, diperkirakan permintaan semen membaik ya. Mungkin ada Menteri Perumahan lebih fokus, dia agresif kerjasama sana sini untuk bikin rumah. Oke. Uh, Kalau ada penurunan suku bunga, tapi dengan perang dagang ini kan ya nggak tahu ya mudah-mudahan ya. Nah ini program pembangunan rumah ini mungkin yang pasti kalau bangun rumah pasti ada semen ya Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi sisanya ya itu opini ya Bapak Ibu ya, karena kan skala bisnis efisiensi tidak semudah itu ya, diversi ke pasar ekspor tidak semudah itu. Kalau analis bisa ngomong sembarangan.
Tantangannya oversupply. Ya, karena sementara ini demand-nya turun, maka supply menjadi over ya. Tapi kalau andai saja Menteri Perumahan itu dia benar agresif membangun rumah, backlog-nya kan tinggi. Mudah-mudahan permintaan tinggi. eh, Tantangannya ya demand-nya kurang, biaya operasinya tinggi. Jadi kebetulan tempat saya bekerja salah satu produsen gas di Jawa Timur. Jadi mereka ini butuh gas ya. Jadi memang harga gas nggak bisa turun walaupun mereka dapat kompensasi. Harga ketat tidak bisa naik, ya bahan baku susah ya. Terus distribusi seluruh Indonesia mahal. Terus luar negeri geopolitik dan dalam negeri juga kebijakannya berubah-ubah ya. Mungkin dibandingkan membus rumah, lebih utama program makan bergizi gratis. Jadi ini tantangannya Bapak Ibu. Mari kita lihat Sankey nanti. Ya, Sankey diagram Bapak Ibu perintahnya menggunakan SQF kode saham. Contoh seperti ini kalau untuk BSD, SQM BSD nanti dia akan memberikan Sankey diagram. Oke, tutorialnya jangan lupa ditonton ya. Ini informasi workshop Bapak Ibu, informasi workshop. Nanti Bapak Ibu bisa ikut untuk trading as bisnis, nanti bisa kontak saya ya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Jadi kita akan membahas 3 semen. Kita bahas Sankey-nya, volume price, Wyckoff, speedometer, star rotation. Nanti bagian akhir ketiga saham ini kita gabung evaluasinya di dalam volatilitas dan korelasinya. Bagaimana kita banding-bandingkannya selain kita bandingkan income statement-nya. Jadi nonton sampai selesai ya Bapak Ibu. Kita cek dengan SQF untuk saham pertama berdasarkan abjad ya. INTP. INTP ini dia ada aset koperasi ya Bapak Ibu, buyback atau menghapus saham treasury. Jadi dampaknya adalah jumlah saham beredar berkurang. Itu saja jadi bagus. Mari kita lihat untuk income statement. Oh, belum ya. Maaf, ini belum. Refresh dulu. Kita coba, sudah di-refresh servernya. SQF, kita mulai dengan SQF INTP untuk melihat Sankey diagram tahun 2024. Oh, udah ya. Lumayan Bapak Ibu. INTP ini, kalau kita lihat di top line-nya, tahun 2024 dia memberikan revenue 18,5. Ini maksud saya kalau Bapak Ibu pengen tanya, Pak ini revenue-nya apa saja? Silakan cek sendiri ya. Dia meningkat 3% dari tahun 2023. Dari revenue ini mereka menggunakan cost of revenue-nya sebesar 12,4 triliun. Ini naik juga 3%, lalu memberikan gross profit sebesar 6 triliun. Ada 4% ya Bapak Ibu. Jadi peningkatannya sesuai lah, masih sejalan. Dari gross profit ini ada operating expense 3,7 triliun, meningkat 3% dari tahun lalu. Lalu dia terdiri dari selling expense 3,7 triliun sedikit. Nah, ini ada others. Others ini nggak tahu apa. Others saya tulisannya. Dia operating expense-nya positif pula. Ini perlu diperhatikan karena ini membuat sebenarnya angka ini tidak 3783. Ya, tidak 783 karena negatif. Ini positif, harusnya dia menjadi 3332 gitu ya. Ini kan ditambahkan 37 ya 36 lah Bapak Ibu. Karena ini kan seolah-olah ditambahin padahal positif sama negatif harusnya dikurangi. Ini harus dicek lagi karena angkanya harusnya dikurang dengan 58. Yang selling expense dikurang ya. Kalau dia negatif ya ditambah, benar. Ini juga Bapak Ibu, operating profit. Ya, untuk operating profit dia angkanya harusnya dicek ulang karena tipis aja tapi ya. Karena di sini non operating income-nya dia non operating itu menjadi income positif. Jadi dia berlebih, harusnya ini dikurangnya 2463 dikurang 70 dia, tapi dia ditambah jadi besar ya. Oke, tidak apa-apa. Income before tax-nya benar Bapak Ibu, kalau kita lihat dia 2,4 triliun menjadi 3%. Jadi tipis-tipis aja sebenarnya perubahan ini karena ada di bawah ini ya.
Karena Sankey diagram itu visualisasi, dia ngambil inputnya, beri output. Nah, ini harus dicek, ternyata ada ujungnya nih ada perubahan. Nah, ini juga ada nih ya. Ada perubahan nih, tidak full. Ada selisih maksudnya. Nah, kalau income before tax benar, kalau kita cek tidak ada perbedaan. 2,4 triliun, dari 2,4 triliun ini membayar pajak 455 miliar, naik 2%. Apa namanya, taxnya, pajaknya, dan memberikan net income-nya 2 triliun, naik 3%. Jadi sebenarnya stabil. Kalau kita lihat Indosement ini di tengah penurunan harga sahamnya, mungkin sudah terdiskon ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya kita ikut abjad, kita lihat technical dulu. Kita lihat Speedo, INTP. Kemarin sudah ada ini ya, ledakan volume, kebetulan grid, artinya dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan STAR INTP. Rotasi sahamnya kemarin dia sudah naik tinggi dalam mungkin 10 hari. Di relatif terhadap komposit ya, Bapak Ibu bisa lihat dia naik terus, terjadi akselerasi, sudah dibahas juga di ledakan volume. Kita lihat VPA monthly. Nah, ini penting untuk volume price analysis dan wake off-nya INTP. Nanti kalau dibandingkan dengan SMGR seperti apa? Apakah mau masuk SMGR atau INTP? Nah, secara bulanan juga kemarin sudah kita lihat dia harga turun terus, tapi sebenarnya masih tetap stabil pertumbuhan finance-nya. Lagi pula dia mau melakukan aksi korporasi, tentu sentimen bagus. Kalau seandainya benar saham treasury dihapus, maka jumlah saham yang beredar berkurang. Nah, ini ada kesempatan bagus. Di sini juga sebenarnya untuk jangka panjang dia bagus Bapak Ibu, karena dia ini terjadi akumulasi, sementara sahamnya turun terus. Kita lihat dengan VPA INTP. Di weekly-nya, weekly-nya sudah bottoming ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah selling climax atau selling climax auto reaction secondary test ya, atau ini juga boleh selling climax auto reaction secondary test. Dia semacam spring sedikit, the best time for buying, second chance to buy. Nanti hari ini dia bisa turun ke bawah untuk turun lagi pullback untuk gap ya. Jadi ini volumenya juga meledak kemarin kita lihat, cuma tidak signifikan dibanding rata-rata. Volumenya besar. Jadi untuk daily sudah oke, tinggal kalau masuk kita tunggu aja. Ini dia kita sebut sebagai second chance to buy dari wake off-nya ya. Nanti kita tunggu dia turun. Doakan dia turun supaya kita dapat harga murah kalau mau masuk. Kita cek dengan foreign flow. Chart lainnya bisa Bapak tonton di saham ledakan volume ya. Nah, ini foreign flow-nya untuk INTP asingnya naik terus, tapi sayang sejak awal bulan April asingnya distribusi. Jadi hingga dia terdeteksi dead cross ya. Jadi kalau dia turun ya nggak apa-apa kita beli ya. Mungkin asingnya tidak dominan nih. Kita lihat DOM INTP. Asingnya dominan atau tidak. Asingnya tanggal 15 dia cuma 10% ya Bapak Ibu pakai dominasi rasio. Lalu ya udah gitu kita lanjut dengan SKF untuk Semen Indonesia Holding ya, Persero. Baik Bapak Ibu, ini dia income statement dengan Sankey diagram. Kalau kita lihat, mudah-mudahan saya tidak salah ya, ini parah ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat revenue-nya turun 6% ya Bapak Ibu, jadi 36 triliun. Nah, ini besar secara angka revenue-nya. Dan cost revenue-nya mereka turun sedikit, 1% cuman. Lalu gross profit-nya turunnya gede, 22%. Jadi kalau harga SMGR ini turun dalam, mungkin segelintir orang sudah tahu apa yang terjadi di SMGR ya. Dari sini ada operating profit, dia 5,7 triliun, turun 5% daripada tahun lalu. Operating expense OPEX ini terdiri dari G&A, ya General Administration, gaji-gaji pegawai, naik di sana 3%. Terus selling expense, jadi ini untuk penjualan mungkin yang lain-lainnya, iklan apa segala macam, dia turun 15% dari banding tahun lalu. Ada others, saya tidak tahu apa ini, 128 miliar, turun 33. Jadi sebenarnya operating expense-nya sudah diturunin. Lalu kalau kita lihat operating profit-nya jauh setengah turunnya ya Bapak Ibu. Kalau harga sahamnya sebelumnya 10.000 turun menjadi sebelumnya 5.000 turun jadi 2.000, ya wajar saja ya operating profit-nya aja turun. Non operating expense
turun juga nih, nggak tahu kenapa. Apakah masalah penjualan benar-benar nggak kalah bersaing. Sementara INTP bagus ya. 956 miliar, dia turun 20% dibanding tahun lalu. Kalau lihat income before tax-nya 1,2 triliun, turun 6,2. Jadi ini perusahaan gede, Persero, tapi income-nya turun. Nah, turun di net income-nya nih saya rasa cukup keterlaluan ya Bapak Ibu. Di bawah 1 triliun perusahaan sebesar Semen Indonesia apa kalah bersaing? Buktinya INTP bisa ya. Lihat ini 66% lebih rendah dibanding tahun lalu, hanya 772 miliar. Dan tax expense-nya juga turun 480 miliar. Wah, jadi ini bayar tax-nya ini lebih dari ya setengah dari net income-nya. Oke, nuansanya agak jelek ya Semen Indonesia. Nggak tahu, jangan berharap dividen kayaknya dari Semen Indonesia. Kita lihat dengan Speedo SMGR. Oke, tapi dia menggeliat nih, ada di zona grid, artinya untuk semen Indonesia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan start SMGR. Mungkin technical rebound atau mau diguyur lagi. Dari speedometer, ya dia ada penguat sehari 2 hari. 2 hari dia menguat Bapak Ibu relatif terhadap komposit. Kemarin dia menguat kencang, nih ada sesuatu. Kita cek dengan VPA monthly SMGR. Semen Indonesia. Kita lihat. Ya, memang sebenarnya tren industrinya tidak jauh berbeda. Dia turun terus dari 18.000. Wah, blue chip sekarang nggak tahu jadi chip kali ya. Jadi chip rasa kentang gitu maksudnya. Oke, di bulan lalu dia lumayan bottoming. Bulan ini belum tahu, cuman volumenya tiba-tiba ya memang segitulah volumenya ya, tidak jauh berbeda. Kemarin penurunan dalam baru dia ini. Ini menarik, mudah-mudahan dia bottoming. Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan turun membentuk new low, tapi di sini ada akumulasi nih. Jadi sebenarnya sejak pertengahan tahun 2004 untuk jangka panjangnya kita mudah-mudahan terjadi bottoming karena pelan-pelan diakumulasi. Itu dijelaskan di workshop volume price analysis bagaimana terjadi divergensi dan terjadi akumulasi. Sahamnya dibuat turun tapi sebenarnya terjadi akumulasi ya. VPA Weekly Semen Indonesia SMGR. Nah, untuk weekly Bapak Ibu kita lihat dia turun. Tapi ini turun juga untuk weekly. Oke ya Bapak Ibu. Jadi untuk weekly setinggi-tingginya berarti kita tidak bisa lebih tinggi dari ini nih, namanya sell mother candle, atau target jual di 3760 sajalah untuk saat ini karena volumenya juga kalau ternyata di weekly tidak terlalu signifikan. Sinyalnya kita tunggu hari Jumat nanti. Kita lihat daily VPA SMGR. Kita lihat white curve-nya seperti apa. Ini penting supaya kita tahu sudah bottoming atau tidak. Ini volatilitasnya tinggi ya. Boleh dikatakan ini selling climax awal Maret, auto recent secondary test, dia sudah tes, dia naik, dia tes lagi. Nah, jadi mungkin mainnya di sini-sini. Kalau Bapak Ibu beli 2070 sampai 2000, jualnya bisa 2700, begitu-begitu saja nih sementara sampai dia close di atas 2790 ya. Ini marking down, kita lihat mulai ada akumulasi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi profit. Dia mainnya segini dulu. Kita lihat ada gap nggak? Nah, ada gap. Kemungkinan SMGR akan naik atau dia turun ke bawah untuk nutup gap. Mungkin sebaiknya dia turun dulu. Nanti ini ada zona demand, dia baru naik lagi ke atas ya. Jadi bisa buy on weakness walaupun kemarin kita lihat volumenya merah karena memang ada profit taking nih. Di SMGR pakai chart VBP untuk melihat yang di bawah ya. Kita sekarang langsung aja foreign flow SMGR. Berikut ini chart foreign flow untuk SMGR atau Semen Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di sini agak divergen, dia tidak terlalu berkorelasi, terutama November Desember. Dia saham SMGR ini turun terus dari Oktober Bapak Ibu sampai akhir Maret, tapi asingnya di awal Desember kita lihat dia trennya akumulasi. Ya di sini ada golden cross. Kalau lihat hari terakhir dia net sell memang. Ya 1,5 miliar dan 5 hari net sell dan 20 hari net sell, ada sisa 60 hari dia net buy sama 100 hari. Kalau kita lihat tren dalam 1 bulan sih asingnya mulai distribusi nih, perlu waspada karena di sini juga sudah golden cross. Jadi kalau saran saya kita beli aja di zona demand di bawah inilah kalau dia turun. Jadi VBP SMGR. Pakai chart VBP kalau mau pasang posisi SMGR Bapak Ibu kalau sudah punya.
Jadi kalau nanti dia naik ke atas bisa jualan. Di mana kita buy on weakness ini untuk ya Bapak Ibu, garis ini cari, atau ini ada demand zone nih. Ya, jadi mulai di sini beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot ke bawah ya piramida. Jual di mana? Jualnya kalau bisa sampai 4.000 alhamdulillah ya gitu, paling tinggi 4.000 ini dia paling tinggi ya. Ini sini aja lah, ini karena kita lihat ada supply di 4.400. Oke, kita lihat dengan semen batu raja. Kita cek dengan SQF SMBR. Ini dia di luar kompas 100. Resikonya tidak liquid ya Bapak Ibu. Oke. Ini adalah income statement untuk semen batu raja di daerah Batu Raja sana, Sumatera. Dia revenue-nya hanya 2 triliun ya, naik 2%. Ini perusahaan yang kecil, mungkin unit bisnis dari Semen Indonesia ya, karena BUMN juga. Dari revenue ini Bapak Ibu, dia cost-nya lebih dari 50%. 1,4 triliun adalah cost of revenue. Ya mungkin ini bahan baku, gas, apa segala macam ya. Di sini dia meningkat 7% dibanding tahun lalu. Hanya saja gross profit-nya cuma 599 atau 600 miliar, sudah turun 7% daripada tahun lalu. Jadi performa gross profit-nya turun ya. Cost of revenue naik. Lalu ada operating expense ini 377, tapi ini ada selisih sedikit, pasti tidak sama angkanya. Karena apa? Di sini dia berbeda ya, Bapak Ibu, harusnya dikurangin, jadi dia bertambah. Jadi ini harusnya bukan 377. Nanti Bapak bisa cek, tapi cuman nggak jauh beda lah ya. Cuma karena ini berbeda dia positif saja. Di mana G&A-nya turun? Ini nggak tahu nih, gaji turun atau tidak boleh jalan-jalan, meeting-meeting di luar atau apa. G&A-nya tahun ini hanya 203 miliar, turun 12%. Selling expense juga turun 19%, hanya 161 miliar. Mungkin dia marketnya juga Sumatera tidak terlalu luas juga ya. Operating profit-nya turun 247 miliar. Non-operating expense, jadi expense-nya turun Bapak Ibu. Jadi karena expense-nya turun, dia turun 20%. Non-operating income ya, non-operating expense-nya turun, jadi yang tidak terkait dengan operasi. Di sini dia setelah itu sudah memberikan income before tax 172. Nah ini berbalik jadi profit dibanding tahun lalu ya, gimana itu? 107 miliar, bayar pajak 43 miliar, naik 5%, dan akhirnya net income-nya 129 miliar, naik 6%. Jadi dia di top line-nya revenue-nya naik cuma 2%, di bottom line-nya net income-nya naik 6%. Jadi memberikan net income 129. Jadi berikutnya kita lihat speedometer Bapak Ibu, speedo SMBR, semen batu raja, speedometernya hari ini kalau penutupan terakhir dia lihat masih berada di zona grid, artinya supply-nya lebih demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star SMBR, rotasi saham untuk semen batu raja. Dia berada di mana? Dia semen batu raja berada di zona grid, tapi kalau kita lihat memang ada pelemahan sedikit dengan kompositnya naik. Dia ini volatilitasnya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau melihat begini, ini semen batu raja naik turun relatif terhadap kompositnya, volatilitas tinggi, hati-hati. Lalu kita lihat dengan VPA monthly SMBR. Bagaimana chart monthly-nya? Kita lihat dulu, saya ini pernah profit besar nih Bapak Ibu, karena wake off-nya terjadi. Ya ini dia Bapak Ibu. Jadi ini di dalam workshop trading aset bisnis kita jadiin salah satu sampelnya ya Bapak Ibu. Jadi saya sempat dulu pegang selama 2 tahun. Ini fase akumulasi ya, beli 2016. Ini adalah marking up, distribusi. Ini uptrust ya. Jualannya di sini kena ya. Jadi 2017 udah profit taking, beli di harga berapa nih ya? 200, dijualnya di harga 3000 sekian. Dia turun. Nah, ini kalau kita belajar volume price analysis, nanti Bapak Ibu bisa detail di workshopnya. Kita sebut dengan pola utama wake off ya. Jadi wake off ini cuma sekali terjadi, struktur wake off. Bapak Ibu bisa belajar juga, ada di videonya. Lalu dia setelah terjadi sesuatu, dia mungkin hanya kecil-kecil saja, struktur kecil. Jadi kita manfaatin saja pola-pola kecilnya. Sudah dijelaskan di kelas ini kenapa tidak bisa.
Nah, di sini kita lihat dia turun, mungkin dia akan menjalani siklus Wyckoff berikutnya lah ya, mungkin sampai 500 cukup, atau tergantung nanti demand-nya berada di mana. Syaratnya kalau dia mau naik tinggi, lihat volumenya. Jadi itu enaknya kalau kita belajar volume price analysis, kita lihat price, lihat volume, lihat price, lihat volume. Ini kalau menaik harus ada volumenya. Tanpa ada volume, tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jelas itu, di bukunya juga jelas. VPA Weekly SMBR, kita lihat batu raja, semen. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya dia turun terus Bapak Ibu, sementara tidak terlihat apa-apapun yang menarik ya di sini, walaupun ada kenaikan sedikit, tapi belum bottoming ini. Kita belum lihat selling climax signifikan. Kita lihat VPA SMBR, kita lihat daily-nya. Di daily, Bapak Ibu bisa lihat dia selling climax auto resistance secondary test. Kalaupun di daily, artinya di daily ini kita cukup main nge-swing saja karena volatilitasnya meninggi. Ini dia bottoming, jadi kalau di sini beli Bapak Ibu kena di atas 200 jual. Kalau close di bawah 144 exit Bapak Ibu karena dia membentuk new low. Oke, kita lanjut dengan foreign flow SMBR. Ini perusahaan market cap-nya jadi kecil ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat batu raja ini asingnya tidak signifikan, hanya di bawah 1 miliar, bahkan di dalam 100 hari hasilnya hanya 1 miliar ya Bapak Ibu. Dan tidak signifikan, jadi menurut saya kita tidak perlu rumit-rumit memikirkan bagaimana asing di semen batu raja, karena kok saya lihat domnya kecil saja ya. Tidak dominan asingnya. Baik. Jadi ketiga sahamnya sudah kita bahas Sankey diagram untuk income statement, kita sudah bahas Wyckoff-nya, speedometer, rotasi sahamnya, lalu volume price analysis dan asing. Sekarang kita akan rangkum ketiga saham ini, kita akan lihat mana sih yang kita pilih ya, yang menurut saya potensial. Kita perintahnya portfolio volatility map INTP, kita gabung dengan SM Semen Indonesia sama Semen Batu Raja. Kita lihat portofolionya bagaimana. Oke, ini dia ya Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam data 12 bulan. Karena kan kita lihat semua saham-saham persemenan ini performan price volume-nya atau daily average return-nya jauh di bawah komposit. Artinya komposit memang return-nya minus ya dalam 12 bulan, tapi INTP, SMGR dan Semen Batu Raja jauh lebih minus daily average return-nya antara 3 sampai 6 sekian, minus 0, setiap hari ya daily average. Bisa dibayangkan ya dia turun terus. Mungkin sudah bottoming ya, karena turunnya sudah lebih dalam. Nah, dibanding ini juga kita lihat Semen Gresik paling tinggi volatilitasnya, INTP paling rendah volatilitasnya. Jadi cocok untuk invest ini Bapak Ibu ya, INTP. Lalu kita cek dengan portfolio correlation map. Ya, apakah mereka berkorelasi atau tidak, atau kita bisa pilih dua atau hanya satu saja. Dari data korelasi Bapak Ibu, mereka korelasinya tinggi, 0,8%. Kalau jatuh semua, kalau naik semua. Jadi saran saya pilih satu. Nah, di sini yang mana kita pilih? Kalau dari lihat Sankey diagram, lihat performa volume price, dan lihat portfolio volatility map, kita bisa andaikan bahwa yang pilihan menurut saya jatuhnya ke INTP. Pertama, dia net income-nya tetap positif dan tumbuh. Ya, besar di atas 1 triliun. Kalau dia di bawah 1 triliun seperti SMB, SMGR dan Semen Batu Raja bisa diabaikan. Jadi kalau ada kesempatan masuk INTP, masuk ya Bapak Ibu ya. Itu saja, apalagi dia aksi korporasi, dia mau hapus atau mau buyback atau apalah ya Bapak Ibu. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya Bapak Ibu, ESA ini habis panik terbit Hope. Sekarang kita lanjut dengan VPA Weekly. Saya langsung saja lah Weekly biar cepat. VPA Weekly ESA. Kita lihat weekly-nya bagaimana Bapak Ibu kalau mau lihat monthly-nya. Ya, weekly-nya dia
Kalau lihat monthly nanti adalah marking down, dia siklus besarnya sudah selesai, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, ya distribusi, ini head and shoulder, marking down. Nah, di sini Bapak Ibu kita manfaatkan untuk buy on weakness ke atas. Nah, jualnya nanti cari dimensionnya. Dimension mungkin berada di sini ya. Nanti cek week monthly-nya untuk mengkonfirmasi bahwa sudah terjadi struktur besarnya. Link untuk akses robotnya kan ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa cek langsung, lihat monthly-nya supaya cepat ya. Oke, kita lihat dengan VPA langsung, VPA ESA. Nanti kita lihat, kayaknya dia bermain di daily aja cukup. Ini Bapak Ibu, di daily saham ESA sinyalnya uptrust, artinya supply-nya masuk, sign of weakness, persis seperti aksi yang saya lakukan kok bareng ya sama plan. Mungkin nonton tadi pagi ya, banyak yang nonton terus ikutan mengguyur. Jadi aksi profit taking, ya saya antam dan beberapa saham profit taking naik ke atas, supply-nya masuk, penutupannya seolah-olah hijau kalau kayak di antam composite gitu. Kenapa? Karena dia ada opening gap up lalu dia guyur. Ini ada sinyal hijau juga kan, tapi dia mengatakan gini, volumenya tinggi benar, tapi tidak bisa naik karena mungkin ada supply zone ya. Nanti kita cek. Ini ada gap. Jadi dia karena uptrust ini sinyal sign of weakness, maka dia akan turun mengambil gap ini. Jadi yang sudah profit taking bisa tunggu di bawah gap ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi karena dia sudah bottoming nih, kesempatan kita masuk selling climax. Ya kalau belajar volume price analysis, selling climax, auto reaction, secondary test. Ini ada cucuk bawah dikit. Atau tarik ke bawah langsung selling climax, auto reaction, dia akan turun. Secondary test. Yang kita tunggu adalah ST di bawah. ST, secondary test ya. Ya dijelaskan nanti di workshop volume price analysis atau Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di volume price. Kita cek VBP. Terus kalau stop loss di mana? Nah, ini penting. 510 kurang 2 tick berarti bisa di 500 atau 498. Ya, stop loss harus dipasang. Stop loss kan sudah. Beli di mana? Di gap. Jual di mana? Kan gitu. VBP ESA. Jadi saya sudah jelaskan ya apa plannya. Dijualnya cukup di sini. Ini ada candle terakhir. Ini di atasnya adalah kita sebut dengan zona supply. Jadi ini banyak yang nyangkut nih. ESA banyak yang nyangkut 800. Jadi kalau kita beli di bawah ini, kalau dia naik ke atas, orang yang nyangkut ini sebelum dia sampai, kita keluar dulu. Kalau dia sampai, ini yang nyangkut ini pasti keluar, pasti. Ya, pasti. Ya, dia keluar dulu, nanti pas pullback dia beli lagi biasa gitu. Pokoknya exit aja dulu. Kan sudah nyangkut berapa bulan gitu. Apalagi yang pakai chart monthly itu, yang nyangkut di atas 1200 atau 1500 itu pasti kalau sampai 1500 pasti mereka keluar. Sekarang kita lihat DOM-nya. DOM ESA, mudah-mudahan bisa cepat ya Bapak Ibu. DOM ESA tanggalnya sudah benar, 15 April. Asingnya hanya 53% untuk hari ini. Lokalnya 94, dalam 5 hari juga kecil, segitu-segitu saja asingnya, berarti ini dominannya lokal. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV ESA. Berikut ini adalah chart foreign flow ESA. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ESA masih keluar terus. Hari ini memang masuk di bawah 1 miliar. Tapi kalau kita cek 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, asingnya masih distribusi. Buktinya dia masih downtrend. Ini hilang chartnya sebentar. Bentar ya. Oke, sudah benar itu. PIV ESA. Rame, robotnya rame. Kok lagi? PIV ESA. Dah benar harusnya ya. Dah benar. Lalu kita lihat dengan tren ESA. Bagaimana tren mereka? Tren ESA full year sudah ESA nanti kita buat ya, under value, ini sama-sama under value. ESA plan-nya Bapak Ibu kena gap ini kita buy, kena support resistance line ini kita jual. Turun di bawah 500 exit ya, karena bisa dalam itu. Sekarang kita lanjut dengan PWS. Berikut ini chart PWS Bapak Ibu. Kalau kita lihat trennya masih down, tidak ada sinyal buy, belum ada, volumenya tinggi, di atas rata-rata, dan sudah ada akumulasi dalam beberapa hari. Yang paling penting, kalau kita mau mulai akumulasi,
Kita tahu di sini sudah muncul flower atau disebut dengan rudang-rudang bahasa karonya atau support kuat. Jadi dia akan pullback dulu, masuk ke zona ini, masuk ke bawah, kita buy lah di sini. Baru dia ke atas. Maka terbentuklah pattern, ini adalah low, ini adalah high, turun ke bawah, high low. Jadi jangan sampai si SI ini dia turun ke bawah memberikan kesempatan buy, kita panik pula gitu ya. Yang penting stop loss sudah terpasang. Begitu trading. Itu saja Bapak Ibu. 19 tahun saya sudah di pasar saham Indonesia, membaca marketnya begitu-gitu saja. Kalau toolnya sudah cocok, insya Allah terbaca ini volume price analysis ya. Volume price analysis menurut saya yang simple ya. Lihat price, lihat volume, selesai. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bikin analisa yang lainnya, terutama yang tadi dikatakan volume banyak. Sign key diagram jangan lupa ditonton ya Bapak Ibu. Kita trader tapi tetap juga pilih barang yang bagus lah. Oke, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.